Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran IPA Fisika di materi perpindahan kalor. Pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai perpindahan kalor yang memiliki fungsi untuk menaikkan suhu ataupun mengubah wujud zat. Apabila kita menyeduh kopi kemudian mengaduk menggunakan sendok, maka apa yang dapat kita rasakan? Kemudian apabila kita memasak air, mengapa terjadi gelembung pada air tersebut? Berikutnya, apabila kita berada di bawah terik matahari, maka apa yang akan dapat kita rasakan? Kita akan membahas mengenai perpindahan kalor pertama secara konduksi. Di sini kita menyeduh kopi, kemudian mengaduknya menggunakan sendok, maka sendok yang kita pegang di bagian sini akan terasa panas, sementara sendok ini tidak masuk ke dalam kopi. Disinilah terjadi proses perpindahan kalor secara konduksi. Apabila ada batang besi dipanaskan, maka akan terjadi perpindahan kalornya. Di sini bisa kita lihat. Pemanasan pada besi tersebut menyebabkan partikel pada besi bergetar makin cepat. Kemudian, partikel bergetar itu menyebabkan suhunya makin naik, sehingga energi kinetiknya meningkat. Energi kinetik meningkat menyebabkan partikel tetangganya terpengaruh. Misalnya yang di sini tadi bergetar sangat cepat, maka yang ini juga akan berpengaruh. Melalui tumbukan terjadilah transfer energi antar partikel. Faktor yang mempengaruhi laju kalor konduksi. Di sini ada sebuah batang besi yang dipanaskan. Suhu awalnya adalah yang ini. Kemudian T2-nya di bagian ujung lainnya. Selisih suhu antara dua ujung yang ditinjau. Delta T sama dengan T1 dikurang T2. Kemudian luas penampang bahan. Di sini adalah A, luas penampang yang ini. Kemudian ketebalan bahan. Ketebalan bahan adalah yang ini. Berikutnya, konduktivitas termal zat atau K. Konduktivitas termal zat adalah ukuran kemampuan zat menghantarkan kalor. Secara sistematis, hubungan keempat faktor itu ditunjukkan sebagai berikut. Q per T sama dengan K, A delta T per D. Baik, kemudian kita lanjutkan mengenai konveksi. Di sini kita akan memanaskan air, maka lama-kelamaan akan terjadi gelembung pada si air. Di sini kita akan membahas proses perpindahan kalor secara konveksi. Apabila air dipanaskan, zat cair dipanaskan, maka akan terjadi pemuaian. Pemuaian ini akan menyebabkan volume bertambah. Itu bisa kita lihat dari persamaan rho sama dengan massa per volume. Apabila volumenya makin besar, maka rho-nya makin kecil, disebabkan massanya tetap. Volume bertambah menyebabkan massa jenisnya mengecil. Zat yang massa jenisnya kecil akan berada di atas permukaan. Di sini bisa kita lihat gelembung airnya naik nih, volumenya makin besar. Pertukaran posisi antara zat yang bermassa kecil dan besar akan membentuk aliran konveksi.
Faktor yang mempengaruhi laju kalor konveksi, yang pertama, luas permukaan benda yang bersentuhan dengan fluida, yang ini luas permukaannya. Perbedaan suhu antara benda dan fluida, delta T, ya. Kemudian koefisien konveksi. Secara matematis, laju perpindahan kalor dituliskan sebagai berikut. Q per T sama dengan H A dikalikan dengan delta T. Berikutnya, proses perpindahan kalor secara radiasi. Apabila kita berjemur di bawah terik matahari, maka kita akan merasakan panas. Mengapa demikian? Perpindahan panas dari matahari ke bumi terjadi tanpa adanya zat perantara, itulah yang disebut dengan radiasi. Panas dari matahari diradiasikan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Bisa kita lihat di sini. Tidak semua panas dari matahari diserap oleh bumi. Ini mataharinya, kemudian dia dipancarkan ke segala arah. Bumi di sini, maka bumi akan menerima panas yang dari matahari, tetapi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ini dia gelombangnya. Sebagian panas yang dari matahari itu diserap ozon, sebagian lagi dipantulkan awan, lagi diserap debu dan gas, dan sebagian lagi dipantulkan oleh bumi, tetapi sebagian besar, ini yang paling besar, diserap oleh bumi. Baik, demikian materi kita untuk pagi hari ini adik-adik. Selamat berjumpa kembali di minggu depan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.